Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sholat kewajibanku. Adik-adik, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Adik-adik, sholat artinya adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Kira-kira di mana kalian melaksanakan sholat 5 waktu? Di rumah atau di masjid? Adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Sholat Kewajibanku dengan nada lagu Kukuruyuk. Adik-adik, setelah kita belajar tentang apa itu sholat, sekarang kita harus mengetahui apa itu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 4. Yang pertama adalah kita harus beragama Islam. Jadi, bagi orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Seseorang bisa dikatakan balik apabila seorang laki-laki yang sudah bermimpi basah. Dan untuk yang perempuan, tandanya adalah dia sudah haid. Yang ketiga adalah berakal. Artinya orang tersebut tidak gila. Yang keempat adalah orang tersebut harus suci dari haid dan nifas. Adik-adik, selain syarat wajib sholat, kita juga harus memenuhi syarat sah untuk melakukan sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Oleh karena itu, sebelum sholat kalian melakukan wudhu supaya kalian bisa suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi, kita tidak boleh sholat dalam keadaan najis. Contohnya misalnya baju kita terkena kotoran, kita harus membersihkan dulu sampai bersih dan suci, baru kita melaksanakan sholat. Dan ketika sholat, kita pastikan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat itu benar-benar suci dari najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Untuk anak laki-laki, auratnya adalah pusar sampai lutut. Dan untuk yang perempuan adalah seluruh anggota badan, seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi pakaian atau mukena kita tidak boleh ada yang berlubang di tempat aurat tersebut. Yang keempat adalah masuk waktu sholat. Jadi kita sholat duhur di waktu sholat duhur, sholat asar di waktu sholat asar. Jangan dibalik, ketika kita mau sholat asar ternyata di waktu duhur, atau juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kebetulan Indonesia adalah negara yang berada di timurnya Mekah atau di timurnya Ka'bah, maka kita menghadap sholatnya ke arah barat. Setelah kita mengetahui syarat sah dan syarat wajib sholat, kita juga harus mengetahui rukun sholat. Apa saja sih kira-kira? Yang pertama adalah niat. Ingat, niat wajib sholat itu ada 5 dan itu berbeda-beda sesuai dengan nama sholatnya dan jumlah rakaatnya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaknina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang nomor 11, membaca sholawat Nabi. Ke-12, membaca salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Artinya kita melaksanakannya dengan secara urut. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.